Hai semua, perkenalkan nama saya Ninengah Daging Suparni, kelas A, dan NIM saya 22010206068. Di sini saya mendapatkan tugas software engineering yang membuat video eh, tentang materi struktur many management, mencari DFD level 0, 1, dan 2. IRD dan database-nya. Nah, sebelum itu kita mengenal dulu aplikasi apa yang saya buat. Yang waktu ini itu saya membuat aplikasi mini management. Apa itu aplikasi mini management? Aplikasi manajemen atau manajemen keuangan adalah untuk membantu mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan pemantauan keuangan secara keseluruhan. Untuk platform Android akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan software Android Studio. Sedangkan platform website menggunakan markup language HTML atau CSS. Bahasa pemrograman menggunakan JavaScript dan framework Laravel. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur management. Nah, di sini saya ada strukturnya. Yang pertama level 0, sistem manajemen terdiri dari 5 bagian. Yang pertama manajemen klien, yang kedua manajemen pengeluaran, yang ketiga manajemen pendapat, yang keempat manajemen hutang, yang kelima pelaporan keuangan. Dari manajemen klien ini, kita terdapat 3 bagian. Yang pertama notifikasi, yang kedua login, yang ketiga register. Yang kedua manajemen pengeluaran terdiri dari jenis pengeluaran dan jumlah pengeluaran harian atau bulanan. Dan yang ketiga pendapatan, manajemen pendapatan. Nah, ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu jenis pendapatan dan jumlah pendapatan harian atau bulanan. Yang keempat, manajemen hutang yang terdiri dari jenis hutang, jumlah yang perlu dibayarkan, kalkulator perkiraan cicilan. Dan nomor 5 adalah pelaporan keuangan untuk mencari laporan pengeluaran dan pendapatan pada akhir bulan. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output di setiap entitas proses itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ada jenis-jenis DFD. Jenis-jenis DFD terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama diagram level 0 ya, atau sering disebut diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkat paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberikan nomor untuk setiap proses yang berjalan. Dimulai dari angka 0 terlebih dahulu, jadi untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram level 0 yang terletak pada tidak adanya informasi yang terkait dalam data yang tersimpan pada data store. Yang kedua ada diagram level 1, di mana DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkat sehingga proses utama akan dipecahkan menjadi sub-proses yang lebih kecil.
Diagram level 2. Di DFD level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Dan yang selanjutnya ada penjelasan tentang cara bagaimana membuat data flow diagram. Yang pertama adalah data store harus diproses. Pertama yang perlu Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai pengeluaran atau output. Dan yang kedua, manajemen jumlah input dan output. Nah, kedua pada setiap DFD setidaknya mempunyai satu inputan dan satu keluaran karena diagram aliran data harus mencerminkan arus sistem dari tahap awal hingga akhir. Yang ketiga, hubungan pada data store. Ketiga, setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu inputan dan satu output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Yang keempat, letak posisi proses. Aturan terakhir, setiap proses yang telah terjadi pada diagram aliran data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Nah, terus contoh penerapan DFD. Apabila kalian masih bingung dengan penjelasan yang tadi, di sini saya punya beberapa contoh terhubungnya dengan data flow diagram dari level 0, 1, dan 2. Ini contohnya yang DFD level 0. Di sini DFD level 0 yang terdiri dari user. Yang pertama, user itu kita masuk dengan login, registrasi, input pendapatan dan pengeluaran, harus harian dan hutang. Itu masuk ke sistem manajemen. Dan dari sistem ini dia akan mengeluarkan output, yaitu verifikasi login, notifikasi, laporan keuangan, dan total uang yang dimiliki saat ini. Itu yang diterima oleh user. Setelah itu kita ke level 1, manajemen klien. Dari sistem manajemen ini kita masuk ke login. Habis kita login, kita baru bisa mengakses manajemen klien. Setelah itu sistem manajemen klien bisa registrasi dan bisa masuk manajemen klien. Dari manajemen klien ini bisa menotifikasi ke sistem manajemen. Nah, yang kedua di sini kita inputkan dari sistem money management ini kita menginputkan pengeluaran harian dan akan masuk ke manajemen pengeluaran. Dari manajemen pengeluaran ini kita akan mendapatkan output, yaitu total pengeluaran per bulan. Dia akan diterima oleh sistem money management. Dan yang ketiga, sistem manajemen ini akan menginputkan pendapat harian dan akan masuk ke manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan itu mengirimkan output total pendapatan per bulan. Dia akan masuk ke sistem manajemen. Dan yang keempat, di sini sistem manajemen menginputkan inputan hutang dan akan masuk ke manajemen hutang. Dari manajemen hutang akan mengoutputkan laporan hutang. Dari laporan hutang ini kita akan masuk ke sistem manajemen juga. Dan kelima,
ada sistem money management itu mengoutputkan total pendapatan, pengeluaran, dan hutang. Di sini akan masuk ke laporan manajemen pelaporan kehutangan. Setelah manajemen kehutangan ini akan mengeluarkan atau mengoutputkan laporan keuangan keseluruhan dan akan masuk ke sistem manajemen money management. Habis itu kita akan lanjut ke level 1, DFD level 1. DFD level 1 itu terdiri dari user dan klien juga. User bisa mengakses login, register, notifikasi ke manajemen klien. Nah, dari manajemen klien ini akan menginputkan rekap data login user dan mengirim data tersebut ke data login user dan akan disimpan di data login user. Dan juga bisa manajemen klien ini bisa mengkasih kode verifikasi login ke user. Itu yang pertama. Yang kedua, user dapat bisa menginputkan pengeluaran harian dan masuk ke manajemen pengeluaran. Dari manajemen pengeluaran ini kita akan mendapatkan output rekap pengeluaran bulanan. Nah, dari output ini kita akan mendapatkan data pengeluaran bulanan. Nah, yang ketiga ada user. User ini mengirimkan inputan pendapatan harian ke manajemen pendapatan. Dari manajemen pendapatan ini akan mengoutputkan rekapan pendapatan bulanan dan akan menyimpan ke data pendapatan bulanan. Yang keempat ada user. User ini menginputkan total hutang yang dimiliki dan akan masuk ke manajemen hutang. Dari manajemen hutang ini bisa ke mengoutputkan rekap ulang bulanan dan akan disimpan di data hutang bulanan. Dan di sini manajemen hutang ini bisa menotifikasi jatuh tempo ke user. Nah, dari yang kelima ini DFD level 1, yang kelima melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan ini inputannya akan menghasilkan outputan laporan keuangan kepada user. Untuk level 1 sudah dijelaskan, sekarang ke level 2. Level 2 ini kita seperti sama sih seperti level 1 tapi lebih simple. Dari user ini kita bisa login, register, notifikasi ke manajemen klien. Dan manajemen klien ini bisa kita mengeluarkan output rekap data login user. Nah, dari sini akan menyimpan sebuah data di data login user. Dia saling berhubungan sebenarnya. Kalau yang level 2, user kedua itu akan menginputkan pengeluaran harian dan akan masuk ke manajemen pengeluaran. Dari manajemen pengeluaran ini akan menghasilkan atau outputkan rekap pengeluaran bulanan dan akan disimpan di data pengeluaran bulanan. Yang ketiga ada input pendapatan harian akan masuk ke manajemen pendapatan. Dari manajemen pendapatan dia akan mengoutputkan rekap pendapatan bulanan dan akan disimpan data ke pendapatan bulanan. Dan yang keempat ada inputan lokal hutang yang dimiliki. Dia akan masuk ke manajemen hutang. Dari manajemen hutang akan outputkan atau mengeluarkan rekap hutang bulanan. Dari ini akan masuk ke data hutang bulanan. Nah, di sini
Data login user, data pengeluaran bulanan, data pendapatan bulanan, data hutang bulanan akan masuk ke manajemen keuangan. Itu ya bedanya level 1 sama level 2. Dia akan data-data ini akan langsung dia terhubung ke pelaporan keuangan. Dari laporan keuangan ini menghasilkan output laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini menuju ke user akan disampaikan bahwa berapa dia mempunyai uang di sana, berapa masih tabungannya dan berapa hutang sisa utangnya di sana akan kelihatan. Nah, untuk yang selanjutnya kita materinya tentang ERD. Gimana caranya mencari ERD? ERD. ERD adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara entitas seperti orang, objek, dan konsep dalam suatu sistem. ERD biasanya digunakan dalam software engineering untuk merancang skema database supaya dapat lebih memahami strukturnya. Nah, di sini saya memberikan contoh ERD. ERD dari user ini akan terbagi menjadi 3, username, user email, user ID. Dia akan bisa mengakses login atau manajemen keuangan. Tapi sebelum itu kita harus ke menu login. Kalau kita sudah ke menu login, kita akan diperintahkan untuk log password atau log username. Dari sini akses juga bisa ke kalau sudah mempunyai akun baru kita bisa mengakses keuangan. Nah, kalau sudah mempunyai akses keuangan ini kita bisa melihat manajemen pengeluaran, manajemen pendapatan, manajemen hutang, dan manajemen investasi. Nah, selanjutnya yaitu database class diagram. Gimana caranya membuat database? Kan tadi materinya dari ERD, DFD. Nah, sekarang yang terakhir adalah database. Gimana biar saling menghubungkan. Database class diagram. Dari sini user terdiri dari user ID, username, user email. Yang jadi primary key-nya yaitu user ID dan akan menghubungkan ke login. Dari login ini, user ID sudah jadi foreign key dan terdapat login username dan login password. Dan dari login ini bisa ke transaction. Habis ke transaction yang menjadi VK-nya adalah tetap user ID. Sehabis itu pengeluaran, pendapatan, hutang, dan investasi. Di sini kalau sudah login, kalau sudah mempunyai akun, dia akan bisa langsung dari user ini dari user ID atau username atau user email ini bisa kita ke transaction yaitu kita bisa mengecek pengeluaran, pendapatan, hutang, investasi di sana bisa kita cek melalui user ID atau username dan di sini usernya ini sebagai pengamanan data juga biar tidak ada orang yang tahu. Nah, sekian dari pemahaman materi ERD, DFD dari level 0 dan 1, 2, dan yang terakhir database. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan selamat siang.